anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini, yaitu tematik tema 3E, tetap dengan temanya cuaca, namun ada tema kecil dalam subtema 2, yaitu perubahan cuaca, pembelajaran 5-6. Jadi hari ini atau video ini adalah video terakhir pembelajaran kita dalam subtema 2. Jadi video selanjutnya itu kita akan masuk dalam subtema 3, oke? Oke. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan cuaca panas dan hujan, nah kita saat ini akan belajar tentang cuaca ekstrim. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengatur perubahan cuaca terjadi secara bergantian. Jika tidak ada perubahan cuaca, maka hanya akan ada satu cuaca yang terjadi. Keadaan akan menjadi kacau. Coba bayangkan, bila hujan terjadi terus-menerus, maka udara akan terasa dingin. Begitu juga sebaliknya. Bila cuaca selalu cerah terus, maka udara akan terasa panas. Namun saat ini, cuaca dapat terjadi dengan ekstrim. Nah, apa yang dimaksud dengan cuaca ekstrim? Nah, cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana alam. Apa contohnya? Contohnya, bila hujan lebat yang terus-terus turun terus-menerus. Nah, ada lagi contoh cuaca ekstrim lain. Hujan es, badai, kekeringan, puting beliung. Nah, cuaca ekstrim ini menghambat kegiatan manusia loh. Gelombang laut yang tinggi akibat angin kencang membuat nelayan tidak dapat melaut. Nah, awan badai di angkasa juga membayangkan penerbangan pesawat terbang. Nah, ya, cuaca ekstrim juga dapat mendatangkan bencana, yaitu bencana tersebut tidak hanya merusak bangunan, namun juga dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Oke, cuaca bisa dilihat atau bisa diperkirakan oleh BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mari kita menjawab halaman 66, ayo jawab. Oke, yang pertama, apa yang diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa terjadi secara bergantian? Apa yang diatur? Ya, perubahan cuaca. Nomor 2, apa yang terjadi bila hanya ada satu cuaca yang terjadi secara terus-menerus? Nah, maka yang terjadi ya, yaitu keadaan akan menjadi kacau. Itu nomor 2. Nomor 3, apakah ini maksud dengan cuaca ekstrim? Nah, ini ada ya. Cuaca ekstrim adalah cuaca di luar batas normal, sehingga dapat menimbulkan bencana alam. Sebutkan contohnya, katanya nomor 3. Nah, contohnya banyak. Hujan lebat yang turun terus-menerus. Atau hujan es, badai, kekeringan, dan angin puting beliung. Oke? Nomor 4. Bagaimana kegiatan manusia apabila terjadi cuaca ekstrim menghambat kegiatan manusia? Itu ya. Nomor 5. Sebutkan bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Nah, bencananya yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim ini tadi, yaitu kekeringan, angin puting beliung. Nah, diakibatkan oleh cuaca ya. Nah, tetapi bencana itu juga bisa merusak bangunan dan menyebabkan korban meninggal dunia. Ini ya. Oke, ini untuk ayo jawab halaman 66. Nah, tadi ada BMKG, itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, BMKG ini munculnya cuaca ekstrim
karena kegiatan manusia ya. Nah, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan industri bertambah, jumlah penduduk, membuat suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Akibatnya, kerap terjadi cuaca ekstrim seperti musim penghujan, tetapi kering, atau musim kemarau, tetapi curah hujan tinggi. Nah, menghadapi hal itu, BMKG mendesak pemerintah untuk melakukan langkah adaptasi dan pencegahan. Langkah adaptasinya dapat dilakukan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Sementara, langkah-langkah pencegahan dilakukan untuk mengurangi laju perubahan yang terjadi. Pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor, serta melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah dan polusi industri. Oke, coba lihat di halaman 68. Ini kita akan meringkas dari halaman 67 tadi tentang cuaca ekstrim akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Ya. Nah, lihat nih, ada dua akibat meningkatnya suhu. Di sini kita akan pelajari pertama itu penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu yang pertama meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Yang kedua, peningkatan industri. Dan yang ketiga, bertambahnya jumlah penduduk. Nah, dicatat ya penyebabnya ya. Udah? Kita masuk ke penanganan. Penanganannya itu ada dua cara. Langkah adaptasi dan langkah pencegahan. Nah, pertama kita membahas penanganan dalam langkah adaptasi. Nah, apa? Yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hanya satu. Ya, langkahnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, kita langkah pencegahan. Langkah pencegahan itu yang pertama, mengurangi laju perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kendaraan bermotor. Yang ketiga, pengawasan terhadap limbah dan polusi udara. Ya. Yang keempat, penanaman pohon atau ruang terbuka hijau. Ini dia ya. Yang bisa dilihat ya, diisi di halaman 68 ayo berlatih. Oke. Nah, saat kita melakukan penanganan ini, bagusnya atau lebih baiknya kita lakukan dengan bersama-sama, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan. Nah, saling ini nanti bersama-sama ini itu merupakan makna dari persatuan dalam keberagaman. Nah, tapi anak-anak jangan lupa ketika melihat temannya sedang membantu atau sedang menceritakan kembali kepada anak-anak, jangan ditertawakan. Karena apa? Karena ketika kita tidak menertawakannya, maka disitulah makna persatuan terjadi. Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu merupakan Pancasila yang ketiga dengan lambang pohon beringin. Contoh pengamalannya di halaman 69. 1. Mendengarkan teman yang sedang berbicara dari depan kelas atau tidak menertawakan. Yang kedua, saling menghargai meskipun berbeda asal daerah. Oke, itu ada di halaman 69 ya. Lalu kita akan melihat atau membaca pembandingan pecahan dengan menggunakan gambar. Ini udah kita pelajari ya. Ini udah kita pelajari di video sebelumnya. Dengan mengenal tanda mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ya. Nah, 1/2 dengan 1/4, mana yang lebih besar? Ya, betul. 1/2.
Ya, 1/3 dengan 3/4, mana yang lebih besar? Iya, 3/4 itu besar, jadi 1/3 itu lebih kecil dari 3/4 ya. 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Ada lagi nih gambar. 1/2 itu lebih besar. 1/3 itu lebih, ayo, lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Oke, yang ini bagaimana? Benar nggak dengan kalimat ini? 1/4 itu lebih besar dari 1/5. Benar atau enggak? Iya, ini betul. Nah, kalau kalimat ini lebih kecil, benar atau enggak? Iya, betul. Kalau yang ini salah. Yang benarnya ada salah atau benar? 1/3 dengan 1/4. Iya. Benar. Karena dikali silang ya, ingat ya. Rumusnya kali silang. 1 kali 4, 4. 1 kali 3, 3. Jadi 4 itu lebih besar. Oke. Dan yang terakhir ini benar atau enggak? Iya, benar. Oke. Nah, coba di halaman 71. Yuk kita bahas bersama-sama. Oke. A. 2/3 itu lebih besar dari 1/2. Ya, itu contoh ya. Karena 4 lebih besar dari 3. Dapat dari mana 4-nya, Miss? 2 kali 2. Dikali silang ya. Oke. Untuk yang nomor 2. 3/4 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 4/8. Ya, 3/4 lebih besar ya. Dari gambar juga bisa kita lihat lebih besar ya. Lalu, tapi jangan lupa dikali silang. Nomor 3. 3/6 lebih besar lebih kecil dari 2/4. Ayo. Sama dengan. Karena 3 kali 4 itu 12. 2 kali 6 itu 12. Oke. Nomor 4. Mana? Lebih besar lebih kecil atau sama dengan? 5/8 dengan 2/3. Lebih kecil. Ya. Nomor 5. 5/8 dengan 3. 5/6 dengan 3/8. Lebih besar, kecil, atau sama dengan? Iya, lebih besar. Lalu nomor 6 yang terakhir di bagian A. 1/2 dengan 2/8. Ayo, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sama dengan. Oke? Oke, bagian B. Coba amati bagian yang berwarna itu, lalu tulis pecahannya. Ayo, segitiga yang pertama ada satu warna, berarti berapa itu? 1/3. Yang sebelahnya yang ada arsiran pinknya, lingkarannya 1 per berapa bagian? 4. 1/4 ya. Lalu sebelahnya ada di arsir 1, berapa bagian dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Selanjutnya ada warna orange. Ada 1 diwarnain, berarti 1 pembilangnya. Penyebutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/6. Lalu sebelahnya ada 2 diwarnain. 2 berarti penyebutnya 3, 4, 5, 6, 7. 2/7. Yang di bawah 1/2. Yang sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 diarsir. Berapa bagian? 8. 5/8 ya. Sebelahnya 3/4. Sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
yang diarsir 6/8. Dan yang terakhir 2/3. Itu ya. Nah, anak-anak urutkan ya pecahannya yang di bawah ya, bagian B. Urutkan dari yang gambar tadi. Mulai dari yang paling daerahnya yang paling sempit ya, sampai ke yang paling luas. Oke? Paling kecil sampai paling besar. Oke. Nah, saat kita menghadapi perubahan cuaca itu, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, karena tubuh juga perlu penyesuaian. Nah, tubuh perlu penyesuaian. Di halaman 73 ada bisa dilihat, cuaca cerah panas, hujan dapat terjadi dalam satu hari. Perubahan cuaca tersebut tidak baik karena kesehatan dapat membuat daya tubuh menurun. Nah, ada 7 tips ya. Tips atau langkah-langkah bagaimana kita menghadapi perubahan cuaca ekstrim. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah, hendaknya kita makan makanan bergizi itu 3 kali sehari. Hindari menunda waktu makan ya. Yang kedua, banyak minum air putih. Karena ketika kita meminum air putih itu sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh, serta meningkatkan tenaga. Yang ketiga, olahraga teratur. Luangkanlah waktu 30 menit untuk berolahraga agar tubuh tidak kaku. Yang keempat, istirahat yang cukup. Hindari kebiasaan tidur larut malam. Beristirahatlah yang cukup. Yang keempat, konsumsi vitamin. Untuk menambah daya tahan tubuh, dianjurkan untuk meminum vitamin. Yang keenam, yaitu membawa barang yang diperlukan. Bawalah payung atau jas hujan untuk berjaga-jaga turunnya hujan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan. Imbangi pola hidup yang sehat dengan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu upaya terhindar dari penyakit. Nah, ayo kita jawab dulu di halaman 72. Ayo berlatih. Ketika anak-anak sudah baca ceritanya ya, penyesuaian tubuh. Yang pertama, tubuh memiliki titik-titik untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Apa? Tubuh memiliki kemampuan. Oke. Ingat ya. Nomor 1, kemampuan. Oke, nomor 2. Setelah beraktivitas berat, tubuh membutuhkan istirahat. Nomor 3. Saat suhu di lingkungan meningkat, tubuh akan berkeringat. Nomor 4. Kita dapat titik-titik untuk menghangatkan tubuh saat dingin. Beraktivitas. Nomor 5. Tubuh yang kekurangan istirahat akan mudah sakit. Oke. Ketika kita kedinginan, tubuh menggigil tanpa... Nah, ini anak-anak perhatikan ya. Ketika kita kedinginan, tubuh menggigil tanpa kita sadari. Saat otak menerima informasi bahwa lingkungan dingin, maka otak akan memberi perintah kepada otot-otot untuk bergetar sedikit demi sedikit. Menggigil bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh agar anggota tubuh bagian dalam tetap dapat bekerja. Oke. Nah, di sini ada tugas evaluasi 2. Evaluasi 2. Namun sebelum itu kita bahas dulu yang halaman 75. Beri tanda checklist. Oke, sebelum kita ke evaluasi. Kita perlu menjaga kesehatan dan kebersihan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penyakit. Daya tahan tubuh yang kuat itu membuat kita terhindar dari penyakit. Namun ada pula anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Perbedaan daya tubuh ini dapat menjadikan ada anak yang mudah terserang penyakit. Dan ada juga anak yang selalu sehat. Perbedaan merupakan keberagaman
Nah, terhadap teman yang mudah sakit kita harus menyayangi dan menghormatinya. Karena terserang penyakit itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Sudah sepantasnya sebagai teman kita menghibur dan memberi semangat. Tadi ya, menghibur teman ya. Oke. Beri tanda checklist halaman 75. Bagaimana sikapmu ketika sikap itu terpuji enggak? Oke. Mengejek teman karena mudah sakit? No. Memberitahukan PR yang ditugaskan saat ia tidak masuk? Checklist. Menjauhinya karena takut terkena penyakit? No. Jangan dijauhi, tapi kita juga harus jaga kesehatan, tetap kita hibur, walaupun tidak berdekatan. Seperti saat ini ya. Walaupun tidak ada di sampingnya, tapi kita bisa terus memberi semangat, menghibur melalui komunikasi ya. Oke, nomor 4, mengajak teman-teman untuk menjenguknya. Checklist. Tapi ingat, khusus untuk saat ini, sebaiknya kita tetap di rumah. Nah, kita bisa menjenguk teman kita itu dengan kita mungkin nelpon atau kita kirim saja kalau kita mau memberikan makanan, oke? Nah, tidak mau meminjamkan buku catatan pelajaran kepadanya. No. Nah, bisa juga kita datang tapi hanya sebentar, dan tapi jangan lupa tetap memakai prosedurnya ya, protokol kesehatan. Oke? Oke, untuk evaluasi 2 nanti anak-anak kita akan bahas ketika kita bertemu di Zoom ya. Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya subtema 3. Bye-bye.